Perkenalkan, nama saya Jasmine Eka Oktaviani, mahasiswa D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 422511045, kelas Pariwisata 1. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hambatan komunikasi lintas budaya dalam pariwisata dengan fokus pada hambatan rasisme. Dalam industri pariwisata, interaksi antara wisatawan dan pelaku wisata dari berbagai latar belakang budaya adalah hal yang tidak terhindarkan. Namun, perbedaan ini tidak selalu menghasilkan komunikasi yang harmonis. Salah satu hambatan yang masih sering terjadi adalah rasisme, baik secara sadar maupun tidak sadar. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu yang memiliki perbedaan budaya seperti bahasa, nilai, norma, dan kebiasaan. Sementara itu, rasisme merupakan sikap, pandangan, atau tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnis. Dalam konteks pariwisata, rasisme tidak hanya berdampak pada hubungan interpersonal, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas layanan, kepuasan wisatawan, bahkan citra destinasi secara keseluruhan. Rasisme seringkali muncul dalam bentuk yang halus atau terselubung, sehingga terkadang tidak disadari oleh pelaku tetapi dirasakan oleh korban. Berikut beberapa bentuk rasisme yang sering terjadi dalam konteks pariwisata. Yang pertama yaitu rasisme verbal. Ucapan yang merendahkan, komentar yang tidak pantas, atau candaan yang menyinggung ras tertentu. Contohnya, komentar tentang warna kulit wisatawan atau aksen bicara mereka. Yang kedua yaitu rasisme nonverbal. Ditunjukkan melalui sikap atau perilaku seperti menghindari kontak dengan wisatawan tertentu, memberikan ekspresi tidak ramah, dan bahasa tubuh yang menunjukkan ketidaksukaan. Yang ketiga, yaitu diskriminasi dalam pelayanan. Perlakuan berbeda dalam pelayanan wisata seperti pelayanan lebih lambat atau kurang ramah, perbedaan harga atau prioritas layanan, dan pengabaian terhadap wisatawan tertentu. Yang keempat, yaitu rasisme sistemik atau institusional. Terjadi dalam sistem atau kebijakan, misalnya pembatasan akses terhadap fasilitas tertentu, dan standar pelayanan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Beberapa contoh nyata rasisme yang sering terjadi dalam pariwisata. Yang pertama, yaitu wisatawan dengan warna kulit tertentu mendapatkan pengawasan berlebihan di bandara atau hotel. Yang kedua, turis dari negara berkembang diperlakukan kurang sopan dibanding turis dari negara maju. Yang ketiga, pemandu wisata yang secara tidak sadar menggunakan istilah atau nada bicara yang merendahkan. Yang keempat, penolakan layanan secara halus seperti mengatakan penuh, padahal sebenarnya masih tersedia. Contoh lain, dalam beberapa destinasi internasional, wisatawan Afrika atau Asia kerap mengalami diskriminasi pelayanan yang kemudian viral di media sosial dan berdampak pada citra destinasi tersebut. Rasisme membawa dampak yang cukup serius, antara lain menimbulkan ketidaknyamanan dan trauma bagi wisatawan. Yang kedua, menghambat komunikasi efektif. Yang ketiga, memicu konflik antar budaya. Yang keempat, menurunkan tingkat kepuasan wisatawan. Yang kelima, merusak citra destinasi wisata di mata global. Yang keenam, berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Yang pertama, yaitu pelatihan komunikasi lintas budaya, memberikan edukasi kepada pelaku pariwisata agar memahami perbedaan budaya dan mampu berinteraksi secara profesional. Yang kedua, peningkatan kesadaran anti-rasisme,
membangun kesadaran bahwa semua wisatawan harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Yang ketiga, penerapan standar pelayanan yang adil. Semua wisatawan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa melihat latar belakang ras. Yang keempat, regulasi dan pengawasan. Pemerintah dan pengelola destinasi harus memiliki aturan tegas terhadap tindakan diskriminatif. Yang kelima, penguatan sikap empati dan toleransi. Pelaku wisata harus mampu menempatkan diri dan memahami perspektif wisatawan dari budaya lain. Yang keenam, evaluasi dan feedback wisatawan. Mendengarkan pengalaman wisatawan untuk memperbaiki kualitas layanan ke depan. Kesimpulannya, rasisme merupakan hambatan serius dalam komunikasi lintas budaya di sektor pariwisata yang dapat berdampak luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, edukasi, dan komitmen bersama untuk menciptakan pariwisata yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.